Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pemesanan tiket bus berbasis web. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Parang Padilah. Yang kedua ada Marwah, yang ketiga ada Putri, yang keempat ada Reta, dan yang terakhir ada Santi. Latar belakang: banyaknya media komunikasi yang digunakan untuk mengakses internet seiring sejalannya dengan banyaknya pengguna internet di dunia ini. Dengan demikian, sangat membuka peluang untuk perusahaan melakukan pengembangan pelayanan bisnis, relasi, dan sebagai sarana untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas melalui media internet. Salah satunya adalah perusahaan penyedia layanan transportasi. Faktor persaingan dalam meraih penumpang dalam perusahaan penyedia layanan transportasi juga semakin ketat. Beberapa perusahaan penyedia layanan transportasi telah memanfaatkan internet sebagai media untuk memperkenalkan pelayanan kepada penumpang. Sebelum adanya internet, penumpang datang ke agen untuk memesan tiket. Tidak jarang juga penumpang dibuat kecewa karena tiket yang dipesan telah habis. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah pelanggan dan akhirnya kalah bersaing dengan perusahaan lain. Semua kegiatan transiksional masih dilakukan secara manual. Hal ini sering menjadi permasalahan karena penumpang tidak dapat melihat jadwal dan jumlah tiket sisa secara langsung dan perusahaan tidak dapat menginformasikan secara langsung kepada customer. Rangkuman: dalam pembuatan program pemesanan tiket berbasis web ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pemesanan tiket online. Dan ini di zaman sekarang teknologi sudah semakin pesat, terutama dalam bidang internet. Maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan untuk mengembangkan perusahaannya dengan melakukan promosi di internet. Membuat program berbasis web maupun aplikasi. Dalam pembuatan program ini, kelompok kami akan menggunakan kode Ginter dalam pembuatan codingnya menggunakan Visual Studio. Tujuan pembuatan program pemesanan tiket bus berbasis web. Tujuan dari pengembangan sistem informasi pemesanan tiket bus berbasis website ini adalah: 1. Memudahkan dalam pengolahan data dalam perusahaan. 2. Menyediakan layanan jadwal pemberangkatan, harga tiket bus, pemesanan kursi, dan pembelian tiket untuk penumpang. 3. Meningkatkan penjualan dan jangkauan masyarakat untuk pemesanan tiket. 4. Memanfaatkan teknologi web dalam pembuatan sistem informasi pemesanan tiket sebagai media promosi. Apa itu use case diagram? Use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pembangunan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Use case menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor, inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Sebuah use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Di sini contoh ada sistem bus, yaitu ada aktor calon penumpang dan aktor admin. Aktor calon penumpang yaitu masuk user, login, mengisi data penumpang, melihat jadwal, pesan tiket, dan transaksi tiket. Sedangkan aktor admin ada mengelola data, memproses transaksi tiket, melihat laporan. Yang selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Di sini contohnya ada tabel pelanggan, yaitu ada kode pelanggan, username, password, nomor KTP, nama, alamat, dan sebagainya. Terus ada tabel jadwal yang termasuk ada kode jadwal, kode bus, kode tujuan, kode asal, dan seterusnya. Ada juga tabel menu, ada kode menu, nama menu. Ada juga tabel bus, ada kode bus, nama bus, plat bus, dan sebagainya. Ada juga tabel admin, yaitu kode admin, nama admin, user admin. Ada juga tabel level, ada kode level, nama level. Sequence diagram adalah salah satu dari diagram-diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara
sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek, dan sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Ini sequence diagram administrator. Untuk admin, yang pertama masuk ke home, kedua pilih halaman admin, ketiga cek data registrasi. Untuk sequence diagram calon penumpang ada 3. Yang pertama, 1. Pilih menu pesan tiket, 2. Meminta jadwal, 3. Mengirim jadwal, 4. Menampilkan jadwal, 5. Pilih jadwal keberangkatan, 6. Meminta data bus, 7. Mengirim data bus, 8. Menampilkan data bus, 9. Menyimpan pemesanan, 10. Menyimpan data pemesanan. Yang kedua, 1. Pilih menu pesan tiket, 2. Menampilkan hasil pemesanan, 3. Mengupload bukti pembayaran, 5. 4. Penyimpanan bukti pembayaran. Yang ketiga, 1. Memilih menu pemesanan, 2. Meminta jadwal, 3. Mengirim jadwal, 4. Menampilkan jadwal. IRD atau Entity Relational Diagram adalah suatu pemodelan basis data yang menghubungkan atau merelasikan entitas. IRD kelompok kami di dalam entitas pelanggan ada atribut kode pelanggan, username pelanggan, password pelanggan, dan lain-lain. Lalu ada entitas tiket, entitas admin, dan entitas order. Lanjut ke LRS. Pengertian LRS, Logical Record Structure, presentasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil himpunan entitas. LRS kelompok kami ada pelanggan, order, bus, bank, tujuan, tiket, konfirmasi, dan admin. Oke, saya akan menjelaskan tentang database dalam proyek kami. Yaitu di sini terdapat tabel tiket dalam PHP MyAdmin. Yang pertama ada tabel akses menu, ada tabel admin, tabel bank, tabel bus, tabel jadwal, dan tabel konfirmasi, tabel level, tabel menu, tabel order, tabel pelanggan, tabel submenu, tabel tiket, tabel token pelanggan, tabel tujuan. Terus kita ada tampilan dari home project kami. Yang pertama itu ada lokasi dan jadwal tiket, yang kedua ada cek tiket, yang ketiga ada daftar, yang keempat ada login. Di sini jikalau kita belum bisa, maka kita harus daftar terlebih dahulu. Setelah kita daftar, kita bisa login, dan setelah kita bisa login, kita masukkan kodenya, dan kita akan ditunjukkan kepada lokasi dan tiket jadwal. Saya akan menjelaskan untuk tampilan home. Di dalam tampilan home ada lokasi dan jadwal tiket, cek tiket, daftar. Dan ini untuk tampilan daftar. Bagi pengguna yang belum mempunyai akun bisa mengisi terlebih dahulu daftarnya. Di sana pengguna bisa mengisikan nama lengkap, alamat email, nomor handphone, alamat, username, dan ini untuk tampilan loginnya. Pelanggan bisa mengisikan username dan passwordnya. Setelah pelanggan melakukan login, akan muncul tampilan untuk mencari tiket. Di sana terdapat memasukkan tanggal, dan pelanggan bisa memasukkan tanggal keberangkatannya dan memilih kota asal dan memilih kota tujuan untuk keberangkatan. Dan ini tampilan login admin. Admin bisa mengisikan username-nya dan password-nya, lalu ketik login. Untuk tampilan dashboard akan menampilkan list order, list tiket, list konfirmasi, jadwal, tujuan, dan bus. Untuk tampilan etiketnya seperti ini. Di dalam tampilan etiketnya terdapat detail pemesanan, kode order, kode jadwal, beli, nama pemesan,
jadwal jam berangkat, berangkat dari tujuan ke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.